Yang selanjutnya, acuan menulis buku teks. Acuan menulis buku teks ada 4. Yang pertama, sesuai dengan instrumen evaluasi buku teks. Evaluasi terhadap buku teks dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu materi, penyajian materi, bahasa, grafika, dan keamanan. Yang kedua, tetap mengadaptasikan model penulisan yang sudah ada, menggunakan model font, ukuran, dan lainnya sesuai dengan konteks. Contohnya, ketika menulis judul, biasanya menggunakan huruf kapital, ditebalkan, dan ukuran fontnya lebih besar daripada ukuran font isiannya. Yang ketiga, menggunakan teori-teori yang relevan. Teori-teori yang digunakan itu yang semestinya seperti buku teks yang sudah ada. Jadi setiap teori-teori itu harus ada referensinya. Yang keempat, memerhatikan pandangan dari ahli, tenaga pendidik, dan peserta didik, siswa dan mahasiswa. Menyesuaikan tingkatan atau orang yang akan menggunakannya. Untuk siapa buku itu? Jadi buku itu harus disesuaikan dengan tingkatannya. Contohnya, bahasanya juga harus disesuaikan dengan tingkatannya. Jika tingkatannya SD juga harus disesuaikan dengan SD. SMP juga harus disesuaikan dengan bahasa SMP. Tujuan Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan adanya pendidikan, maka kita akan mempunyai motivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan, karena pendidikan merupakan salah satu persyaratan untuk memajukan bangsa. Sehingga, pendidikan harus dimulai sejak dini, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Seperti pengertian UNESCO mengenai tujuan pendidikan ialah belajar untuk mengetahui sesuatu, belajar untuk menjadi sesuatu, dan belajar untuk hidup bersama-sama. Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disingkat dengan SNP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas dan menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 SNP, Standar Nasional Pendidikan dapat didefinisikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian fungsinya dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tujuan dari Standar Nasional Pendidikan yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi 8 standar. Pertama yaitu standar isi kurikulum, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, kemudian standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan serta standar penilaian. Pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau biasa disingkat SKL. Ada 3 yaitu sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan meliputi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kemudian kompetensi seluruh mata pelajaran, kompetensi kelompok mata pelajaran, dan kompetensi mata pelajaran.
Kemudian SKL, standar kompetensi lulusan pada pendidikan dasar, bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Yang kedua yaitu standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran ini ada 3, yaitu perangkat pembelajaran, kemudian pelaksanaan KTSP, serta pengembangan KTSP. Untuk perangkat pembelajaran biasanya memuat karakteristik kompetensi sikap, kemudian kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, kemudian menyesuaikan tingkat kompetensi siswa. Untuk pelaksanaan KTSP biasanya menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku. Kemudian melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa, mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi. Yang terakhir yaitu pengembangan KTSP, yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum, mengacu pada kerangka dasar penyusunan, kemudian perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Kemudian untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan proses pembelajaran terlebih dahulu sebelum mengajar, kemudian pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajarannya, dan pengawasan proses pembelajaran. Kemudian standar penilaian. Standar penilaian ini terdiri dari aspek, teknik, tindak lanjut, instrumen, dan prosedur. Untuk aspek yaitu mencakup ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kalau teknik yaitu perangkat teknik penilaian lengkap, menggunakan jenis teknik penilaian yang objektif dan akuntabel. Kemudian tindak lanjut, menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian. Kemudian kalau instrumen, menggunakan instrumen penilaian aspek sikap, menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan, serta menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan. Yang terakhir yaitu prosedur, melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur, melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur, dan menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Kemudian yaitu PTK. PTK ini terdiri dari ketersediaan dan kompetensi guru, kemudian ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah, ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi, kemudian ketersediaan dan kompetensi laboran, kemudian ketersediaan dan kompetensi pustakawan. Untuk ketersediaan dan kompetensi guru ini kualifikasi minimal S1 atau D4, kemudian rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang. Tersedia untuk tiap mata pelajaran, bersertifikat pendidikan. Kemudian sedangkan ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah biasanya berkualifikasi minimal S1 atau D4 juga, berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. Bersertifikat pendidik, bersertifikat kepala sekolah, berkompetensi kepribadian minimal baik. Kemudian yaitu ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi, yaitu tersedia kepala tenaga administrasi. Kemudian tersedia tenaga pelaksanaan urusan administrasi, seperti itu. Sedangkan ketersediaan dan kompetensi laboran yaitu tersedia kepala tenaga laboratorium. Kepala tenaga laboratorium berkualifikasi sesuai. Tersedia tenaga laboran. Kemudian yang terakhir yaitu ketersediaan dan kompetensi pustakawan. Ini tersedia kepala tenaga pustakawan, kemudian tersedia kepala tenaga pustakawan,
Kemudian kepala tenaga pustakawan bersertifikat, kepala tenaga pustakawan berpengalaman sesuai. Seperti itu. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lainnya. Dan sarananya yaitu ada perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana laboratorium, buku, dan sumber belajar lainnya. Sedangkan prasarana yaitu lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang didik, ruang tata usaha, ruang kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, masjid, dan lain-lain. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Terdiri atas 1. Biaya investasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. 2. Yaitu biaya operasi, gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Kemudian biaya operasi pendidik tak langsung berupa daya, air, uang, lembur, transportasi, pajak, dan lain-lain. Biaya personal, biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Standar pengelolaan, yaitu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, dan keterbukaan. Kemudian pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, dan efektif.